Hujan turun sejak sore tadi, tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Angin bertiup kencang menerpa dinding papan rumah reot yang sudah mulai rapuh. Air merembes masuk dari atap seng yang penuh lubang, menetes tepat ke atas tikar usang tempat Rani tertidur. Aku buru-buru mengambil ember plastik untuk menampung tetesan air, lalu memindahkan tubuh kecil anakku ke sisi yang lebih kering. Rani kedinginan, gumamnya lemah sambil memeluk tubuhku. Aku mendekapnya erat-erat, menahan gemetar yang tak hanya berasal dari suhu dingin, tapi juga dari rasa perih dan sesak yang bersarang di dada. Gubuk ini dulunya milik almarhum orang tuaku. Kini, menjadi satu-satunya tempat berteduhku, tempat kami bertiga bertahan dari kerasnya hidup. Suamiku, Giman, belum pulang sejak pagi tadi. Ia pamit hendak mencari kerja ke proyek bangunan di seberang desa. Tapi aku tahu, proyek di sana pun sedang sepi. Kadang ada panggilan kerja, tapi lebih sering tidak. Di hari-hari seperti ini, aku tak bisa berharap banyak. Pagi tadi, aku masih sempat mencuci pakaian untuk Bu Lela, tetangga yang sering memberiku upah harian. Walau cuma 10.000, cukup untuk membeli setengah liter beras dan sebutir telur ayam. Kami memasaknya dengan sedikit garam dan air, menjadi bubur yang kubagi untukku dan Rani. Rani, anakku, baru berusia 5 tahun. Wajahnya mirip almarhum ibuku, bermata besar dan selalu tampak ceria. Meski hidup kami serba kekurangan, Rani hampir tak pernah rewel. Ia selalu berusaha tersenyum, meskipun perutnya keroncongan atau saat bajunya terlalu tipis untuk udara dingin. Besok Rani mau main layangan, katanya sambil tersenyum kecil, padahal tak punya uang untuk membeli kertas apalagi benang. Aku mengelus rambutnya yang mulai panjang dan kusut. Kalau besok cerah, Mama ajari bikin layangan dari plastik bekas, ya. Tapi nanti kita makan dulu, ya. Soalnya perut Rani bunyi terus. Aku mengangguk, walau aku tahu dapur kami nyaris kosong. Hanya ada segenggam beras dan garam di toples. Aku berharap esok pagi ada tetangga yang mau menitip cuci lagi. Kalau tidak, entahlah. Malam itu hujan makin deras. Embusan angin membuat dinding rumah berderit. Tikus-tikus mulai berlarian di atas plafon kayu. Aku tetap mendekap Rani erat-erat, berusaha menjaganya tetap hangat dan merasa aman. Sekitar pukul 11 malam, suara langkah kaki terdengar dari luar. Giman akhirnya pulang. Tubuhnya kuyup, wajahnya tampak muram. Gimana, Mas? Tanyaku pelan sambil berdiri dan membukakan pintu. Gak ada kerjaan. Katanya proyek ditunda karena bahan bangunan belum datang. Jawabnya singkat. Ia melepas jaket lusuhnya dan duduk di sudut ruangan. Tanpa bicara panjang, ia menyalakan rokok linting dari sisa tembakau di kantongnya. Aku nyuci lagi tadi pagi, dapat 10.000. Masih ada sisa nasi dan telur, mau makan? Tawarku. Ia menggeleng. Gak lapar? Aku tahu ia bukan sekadar capek fisik. Ia lelah karena merasa tak mampu. Sejak dulu, Giman memang punya harga diri tinggi. Ia ingin jadi kepala rumah tangga yang bisa mencukupi segalanya. Tapi kenyataan berkata lain. Hidup kami tidak pernah cukup. Bahkan untuk menyekolahkan Rani pun, aku masih harus menunggu entah sampai kapan. Rani yang terbangun mendengar suara ayahnya, langsung berdiri dan memeluknya. Ayah pulang, Rani kangen. Giman memeluk Rani sebentar, lalu berkata lemah, ayah juga kangen. Maaf ya, belum bisa kasih apa-apa. Aku hanya bisa menunduk. Dalam hati, aku berkata, tak apa-apa, Mas. Selama kita bersama, aku yakin kita bisa bertahan. Tapi aku tak menyangka, ternyata pikirannya tak sama denganku. Beberapa hari setelah itu, Rani mulai demam. Awalnya ringan, lalu perlahan tubuhnya lemas, tak nafsu makan, dan matanya tampak sayu. Aku panik. Aku mencoba membawa Rani ke puskesmas, tapi mereka bilang butuh obat khusus karena dugaan demam berdarah. Biayanya? 200.000. Aku tak punya uang segitu. Aku bahkan tak punya 50.000. Aku menangis, menelpon Giman yang sedang keluar desa mencari kerja. Tapi telepon tak diangkat. Aku mendatangi tetangga, berharap ada yang bisa kupinjam. Sebagian berkata mereka juga sedang kesulitan. Ada yang berkata dengan wajah tak enak, maaf ya, aku gak enak nolak, tapi memang gak ada.
Malam itu, aku duduk di samping Rani yang terbaring lemas. Napasnya terdengar berat. Matanya kadang terpejam, kadang membuka dengan lemah. Aku merasa sangat hancur. Aku ingin menjual apapun yang bisa dijual, tapi bahkan tak ada apa-apa di rumah ini. Aku bahkan ingin menjual tubuhku, asal anakku bisa sembuh. Saat aku mulai kehilangan akal, Giman pulang. Tapi bukan dengan wajah lega membawa solusi. Ia datang dengan wajah keras dan tatapan berbeda. Mas, Rani sakit. Kita harus bawa ke dokter. Dia makin lemah. Aku tahu, katanya pendek. Dan aku tahu caranya. Aku menatapnya penuh harap. Tapi ucapan selanjutnya justru seperti palu menghantam dadaku. Aku mau nikah lagi, Din. Aku mengerutkan kening. Apa, Mas? Ada janda kaya yang suka sama aku. Dia bilang mau bantu kalau aku nikah sama dia. Dia tahu kita miskin. Dia kasihan. Katanya kalau aku bersedia jadi suaminya, dia bakal bantu biaya hidup, biaya sekolah Rani, semua. Aku terdiam. Jantungku berdetak keras. Mas, itu bukan solusi. Itu penghinaan. Kita bisa cari cara lain. Jangan. Aku udah capek, Din. Hidup begini terus, ngemis ke tetangga, kerja gak jelas. Aku gak mau Rani mati karena kita miskin. Air mataku menetes deras. Tapi aku tahu, dalam hatinya, Giman merasa benar. Aku gak akan tinggal sama dia terus. Aku tetap pulang ke sini. Tapi aku butuh bantuannya. Demi kalian. Aku ingin berteriak, memukuli dada suamiku, memaksanya mundur dari ide gila itu. Tapi melihat tubuh Rani yang terkulai lemas di atas tikar, aku kehilangan kekuatan untuk melawan. Giman akhirnya tetap menikah dengan wanita kaya itu. Dan di malam itu, aku menangis dalam diam. Pernikahan kedua Giman berlangsung diam-diam. Ia hanya pamit secara singkat dan meninggalkan uang 1 juta dari hasil pemberian istri barunya. Uang itu langsung kugunakan untuk membawa Rani ke rumah sakit. Alhamdulillah, setelah rawat inap 3 hari, kondisi Rani berangsur membaik. Aku sangat bersyukur, tapi juga hancur. Sepulang dari rumah sakit, aku berdiri lama di depan gubuk kami. Dalam hati, aku menangisi perubahan besar yang datang bukan dari perjuangan kami berdua, tapi dari luka perasaan yang terpaksa kutelan. Sejak menikah dengan wanita kaya itu, yang kabarnya janda usia 40-an dengan toko sembako besar di pasar, sikap Giman mulai berubah. Memang, awalnya ia masih pulang seminggu 2 kali, masih membawa beras, telur, atau uang 100 ribuan. Tapi itu hanya sebentar. Ayah mana, Ma? Tanya Rani suatu pagi ketika sarapan nasi dengan sambal garam. Lagi kerja, sayang, jawabku lembut. Kenapa gak pulang-pulang? Aku menahan napas. Karena kerjaan ayah jauh. Tapi nanti pulang kok. Padahal kenyataannya, sudah lebih dari 2 minggu Giman tak datang. Pesanku tak dibalas. Teleponku dijawab dengan, sibuk, atau kadang hanya diabaikan. Setiap hari aku menanti. Duduk di beranda kecil dengan sepotong kain untuk menyeka keringat setelah mencuci. Tanganku kasar, punggungku nyeri, tapi aku tetap bekerja. Kadang mencuci hingga 4 rumah dalam sehari, hanya demi bisa makan dan menabung untuk Rani. Janji Giman? Janji bahwa Rani akan disekolahkan? Bahwa hidup kami akan layak? Semua masih sebatas angan-angan. Suatu malam, hujan kembali turun deras. Rani tertidur di pangkuanku. Aku merenung sendirian, memandangi plafon reyot yang mulai berjamur. Di luar sana, mungkin Giman sedang duduk nyaman di rumah berlantai 2 bersama istri barunya. Mungkin ia sedang makan ayam goreng hangat, tidur di kasur empuk. Aku tak iri, aku marah. Bukan karena dia bahagia, tapi karena ia lupakan kami. Aku mencoba mendatangi pasar, ingin bertemu istri barunya. Tapi penjaga toko berkata, "Oh, Bulina lagi keluar kota sama suaminya, Pak Giman." Hatiku mencelos. Pergi berdua? Liburan? Sementara aku dan anakku di rumah mengandalkan nasi dan garam? Hari-hari terus berlalu. Aku tetap bekerja, tetap berusaha kuat untuk Rani. Tapi suatu sore, tubuh mungil Rani mulai panas lagi. Aku panik, takut penyakitnya kambuh. Kali ini, aku tak punya simpanan.
Dengan langkah cepat aku mencoba menelpon Giman. Aku sibuk, Din, jawabnya singkat. Rani sakit lagi, Mas. Tolong, aku butuh uang buat berobat. Gak bisa sekarang. Aku lagi ikut Bu Lina keluar kota. Nanti aku kabarin. Klik. Telepon ditutup. Aku terdiam. Air mataku jatuh tanpa suara. Rani menggeliat di pelukanku, wajahnya pucat. Aku tahu aku tak bisa lagi berharap pada suamiku. Bulan demi bulan berlalu. Giman makin jarang pulang, hingga akhirnya tidak pernah sama sekali. Kabar darinya hanya datang lewat orang yang kebetulan bertemu. Giman ikut istrinya buka usaha di luar kota. Kabarnya mereka buka toko sembako besar. Dan kini, Rani genap 6 tahun. Tapi belum pernah duduk di bangku sekolah. Semua janji hanya tinggal janji. Tak ada uang pendaftaran, tak ada seragam, apalagi tas dan sepatu. Suatu malam, aku duduk bersama Rani di depan rumah. Ia menggambar di atas tanah dengan ranting, wajahnya tetap ceria meski baju yang ia kenakan penuh tambalan. Rani pengen sekolah, MA. Aku menahan napas. Kalau Rani sekolah, nanti bisa jadi dokter. Biar bisa obatin mama kalau mama capek. Aku langsung memeluknya. Amin, sayang. Mama janji, kita akan cari cara. Malam itu aku berpikir keras. Aku sadar, aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus lebih berani. Aku harus keluar dari desa ini, cari kerja di kota, meski itu artinya aku harus berjuang lebih keras dan menantang dunia yang asing. Pagi itu aku pamit pada Bu Lela, satu-satunya tetangga yang sering memberiku pekerjaan mencuci. Bu, saya mau ke kota. Coba nasib, siapa tahu dapat kerja yang lebih baik. Sendirian? Tanya Bu Lela kaget. Sama Rani. Ia memandangku lama, lalu memelukku. Kamu perempuan kuat, Dinda. Semoga Allah bukakan jalanmu. Dengan uang tabungan 50.000 di tangan dan 2 potong baju ganti di ransel lusuh, aku menggandeng tangan Rani, naik angkot ke terminal kecil, lalu menumpang truk sayur yang kebetulan ke kota. Di kota, aku tak punya tujuan pasti. Aku hanya berjalan sambil menggendong Rani. Panas menyengat, perut kosong, dan suara klakson kendaraan membuatku pening. Kami berjalan ke sana kemari, mencari papan lowongan. Tapi semuanya meminta ijazah, pengalaman, atau usia tertentu. Sore harinya, aku mulai pusing. Pandangan berkunang-kunang. Kaki gemetar. Lapar, suara Rani terdengar jauh di telingaku, seperti gema. Aku hanya sempat menarik napas sebelum tubuhku limbung dan jatuh ke aspal. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di ruangan yang asing. Dingin, bersih, tempat tidur empuk, lampu di atas kepala menyilaukan. Aku panik, segera bangun dan mencari Rani. Tenang, Bu. Anak ibu baik-baik saja. Lagi makan di ruang sebelah, suara lembut seorang suster membuatku lega. Beberapa saat kemudian, seorang pria masuk. Usianya sekitar 35. Wajahnya tampan, bersih, berpakaian rapi. Ia tersenyum. Ibu sudah sadar. Nama saya Arga. Saya yang menemukan ibu dan anak ibu pingsan di pinggir jalan. Saya antar ke klinik ini. Tenang saja, semua biaya saya tanggung. Aku tercekat. Terima kasih saya gak tahu harus balas apa. Gak perlu dibalas. Tapi kalau ibu tak keberatan, saya ingin bantu lebih jauh. Ibu bisa tinggal di rumah saya dulu, bantu urus rumah. Gaji bisa dibicarakan. Yang penting, ibu dan anak ibu tidak hidup di jalan. Aku menatapnya. Awalnya curiga, tapi melihat raut wajahnya yang tulus, aku akhirnya mengangguk pelan. Hari itu, hidupku mulai berubah. Hari pertama di rumah Pak Arga terasa seperti mimpi. Rumah itu begitu luas, jauh dari segala yang pernah aku impikan. Lantainya mengkilap, perabotannya mewah, dan ada harum bunga segar yang seolah menghapus aroma deterjen dari tanganku selama ini. Arga memperkenalkanku pada satu pembantu rumah tangga lain bernama Mbak Wati yang sangat ramah. Tugasku tidak berat, hanya membantu beres-beres, menyapu, kadang memasak sarapan. Arga juga menyiapkan kamar sederhana di belakang yang cukup nyaman untuk aku dan Rani. Ada kasur empuk, lemari, bahkan kipas angin. Rani sangat bahagia.
Ia berlari-lari kecil di taman kecil samping rumah sambil tertawa lepas. Aku memandanginya dengan mata berkaca-kaca. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya sebahagia ini. Kalau Rani di sini, bisa sekolah gak, Ma? Tanyanya polos. Aku menggenggam tangannya erat. Insya Allah bisa, Nak. Kita mulai dari nol ya, tapi Mama janji. Arga memperhatikan kami dari balik jendela ruang kerja. Wajahnya tak menunjukkan iba, tapi penuh respek. Mungkin itu yang membuatku sedikit tenang tinggal di rumah ini. Beberapa minggu berlalu. Aku sudah mulai terbiasa dengan pekerjaan di rumah itu. Arga ternyata adalah pemilik perusahaan ekspor bahan pertanian, usahanya besar, dan ia sangat dihormati karyawan. Tapi anehnya, ia tinggal sendirian. Tak pernah ada wanita yang datang, bahkan keluarganya pun jarang dibicarakan. Suatu malam, aku sedang membersihkan ruang makan ketika Arga pulang dari kantor. Ia melepaskan jasnya dan menaruhnya di gantungan. Ibu Dinda, mari duduk sebentar. Saya ingin bicara. Aku gugup, tapi mengangguk dan duduk di kursi ujung meja makan. Saya tahu, kehidupan ibu tidak mudah. Saya dengar Rani ingin sekolah. Besok, saya sudah daftarkan dia di TK dekat sini. Biar dia bisa belajar dan berteman. Aku tertegun. Tapi, saya belum punya uang untuk bayar, Pak. Anggap saja hadiah. Saya ingin bantu. Saya sendiri, dulunya dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Jadi saya tahu rasanya. Aku menunduk. Bibirku gemetar menahan tangis. Terima kasih, Pak. Saya gak tahu harus bilang apa. Mulai sekarang, anggap rumah ini tempat aman, ya. Untuk ibu dan Rani. Sejak saat itu, kami seperti menemukan keluarga baru. Rani mulai sekolah dan tumbuh makin ceria. Aku mulai percaya bahwa mungkin tak semua pria seperti Giman. Namun, luka lama tak mudah sembuh. Suatu malam, setelah hampir 2 bulan tinggal di rumah Arga, aku menerima kabar dari kampung. Bu Lela menelepon dengan suara gemetar. Dinda, suamimu datang lagi. Dia nyari kamu dan Rani. Tapi bukan untuk rujuk. Habis ditinggal istri keduanya. Katanya uangnya habis. Sekarang dia minta kamu bantu. Aku menggigit bibirku. Dia pikir aku masih bisa ditipu. Dia nyesal katanya. Tapi, Din, kamu hati-hati, ya? Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Luka yang sudah mulai mengering seperti disayat ulang. Setelah semua penderitaan yang ia tinggalkan, kini dia datang saat hidupku mulai stabil. Malam itu aku duduk di kamar, menatap Rani yang tertidur lelap. Aku bersumpah tak akan membiarkan siapapun lagi menyakitinya. Tapi Giman benar-benar datang ke rumah Arga. Pagi itu, saat aku sedang menyiram tanaman, gerbang rumah diketuk keras. Saat kubuka, berdiri pria berjaket kumal, wajahnya kusut, dan rambut acak-acakan. Aku hampir tak mengenalinya. Dinda, ini aku. Aku mematung. Hatiku seperti diremas. Kamu, kenapa kesini? Tanyaku dingin. Aku nyesal. Aku salah. Aku bodoh ninggalin kamu dan Rani. Aku kira hidup sama Bu Lina enak. Ternyata dia buang aku setelah uangnya habis. Aku menahan air mata. Tapi bukan karena sedih, melainkan marah. Dulu kamu bilang mau bahagiain aku dan Rani. Nyatanya, kamu tinggalin kami pas anakmu sakit. Kamu tahu berapa malam aku gak tidur karena takut Rani mati? Kamu tahu berapa kali aku ngemis ke tetangga demi bisa beli bubur untuk dia? Kamu tahu? Ia menunduk, tapi tetap memohon. Aku minta kesempatan, Din. Aku udah gak punya siapa-siapa. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari dalam. Arga muncul, dengan kemeja rapi dan ekspresi tenang. Ada apa ini? Giman menatapnya sinis. Kamu siapa? Saya majikan Dinda. Rumah ini milik saya. Dan kalau kamu datang untuk mengganggu atau minta sesuatu, sebaiknya kamu pergi. Giman mengepalkan tangan. Kamu yang rebut istri saya? Aku melangkah maju. Tidak ada yang merebut. Kamu yang menyerah. Kamu yang meninggalkan. Giman mendengus. Tapi Arga tetap tenang. Pak Giman, saya sarankan Anda pergi.
Kalau tidak, saya panggil keamanan. Melihat dirinya tak punya kuasa lagi, Giman akhirnya pergi dengan pandangan marah dan getir. Tapi aku tak peduli. Untuk pertama kalinya, aku merasa menang. Beberapa bulan kemudian, kehidupan kami makin membaik. Arga sering mengajak kami makan malam bersama. Ia juga sering mengantar Rani sekolah kalau aku sibuk. Perhatian dan ketulusannya perlahan menumbuhkan benih yang selama ini mati dalam diriku, kepercayaan. Suatu sore, aku sedang menjemur baju ketika Arga menghampiriku. Ibu Dinda? Aku menoleh, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Saya sudah lama ingin bilang. Saya jatuh cinta pada ibu. Bukan karena rasa kasihan, tapi karena kekuatan, ketulusan, dan kasih sayang ibu pada Rani. Aku terpaku. Tak bisa bicara sepatah kata pun. Kalau ibu bersedia, saya ingin melamar. Bukan hanya ibu, tapi juga Rani. Saya ingin jadi ayah baginya. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan haru. Apa? Bapak yakin? Saya cuma tukang cuci, janda anak satu. Dan saya laki-laki yang melihat masa depan dalam diri ibu. Bukan masa lalu. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Hanya dihadiri beberapa teman Arga dan pegawainya. Tapi cinta yang tumbuh, nyata. Di hari itu, aku mengenakan kebaya putih sederhana. Rani berdiri di sampingku, memegang bunga kecil. Dan ketika aku berdiri di pelaminan, aku melihat dua sosok berdiri diam di sudut ruangan. Giman dan mantan istrinya, Bulina. Wajah mereka pucat, tercengang. Tak percaya melihatku berdiri sebagai istri sah dari pria yang selama ini jadi bos besar di perusahaan tempat mereka sempat bekerja sama. Mungkin mereka pikir aku akan selamanya hidup di gubuk bocor. Tapi Allah punya jalan sendiri untuk menunjukkan keadilan. Aku tak berkata apa-apa. Hanya menggenggam tangan Arga erat dan memeluk Rani. Mulai hari itu, aku bukan lagi Dinda si tukang cuci. Aku adalah istri Arga, ibu dari Rani, dan perempuan yang berhasil melewati badai demi badai, lalu berdiri kembali dengan kepala tegak. Hari-hari setelah pernikahan kami berjalan seperti mimpi yang perlahan menjadi nyata. Bukan karena kemewahan yang tiba-tiba aku rasakan, tetapi karena kedamaian yang mulai tumbuh dalam hatiku. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian, ketakutan, dan penderitaan, akhirnya aku bisa bangun setiap pagi tanpa merasa cemas tentang apakah kami akan makan hari ini atau tidak. Arga menjadi sosok suami yang begitu hangat dan bertanggung jawab. Dia tak pernah menyinggung masa laluku, tak pernah mempermasalahkan statusku sebagai janda atau pekerja kasar. Ia mencintaiku seperti aku adalah anugerah terbaik yang pernah ia miliki. Rani pun semakin bersinar. Ia kini sekolah di taman kanak-kanak terbaik di kota. Setiap kali ia pulang sekolah dengan wajah ceria dan cerita lucu tentang teman-temannya, aku tahu, perjuanganku dulu tak sia-sia. Tapi di balik semua ketenangan itu, masih ada satu bayangan dari masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Giman. Suatu hari, saat aku sedang duduk di teras rumah sambil merapikan pakaian yang sudah disetrika, Mbak Wati datang dengan ekspresi sedikit ragu. Bu, tadi ada pria yang datang ke pagar. Dia hanya titip surat. Katanya untuk ibu. Aku menerima amplop kertas coklat lusuh dengan tulisan tangannya yang ku kenal betul. Jantungku berdegup keras, tapi aku membuka surat itu juga. Dinda, aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi di hidupmu. Tapi aku minta satu kesempatan untuk bicara. Bukan untuk kembali, tapi untuk minta maaf dengan sebenar-benarnya. Aku ingin melihat Rani sekali saja. Aku tahu aku tak pantas, tapi aku mohon. Aku di warung Buyati dekat Pasar Lama. Kalau kamu tak datang, aku tak akan ganggu lagi. Giman? Aku menatap surat itu lama sekali. Bertahun-tahun aku menahan amarah, dendam, dan rasa sakit. Tapi kini, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku akan terus menyimpannya, atau mengakhiri semuanya dengan satu pertemuan? Arga menatapku penuh perhatian saat aku bercerita tentang surat itu. Kamu boleh pergi, Din. Kalau memang itu bisa menyembuhkan luka lama, katanya lembut. Aku menatapnya. Kamu tidak marah? Ia tersenyum kecil. Aku tahu kamu bukan perempuan yang mudah goyah. Aku percaya.
Dari semua yang pernah aku alami dalam pernikahan, kepercayaan seperti itu adalah hadiah paling mahal. Aku datang ke warung itu menjelang sore. Hati berdebar, tangan dingin. Di sana, duduklah Giman. Lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya, wajahnya lebih tua, matanya cekung. Ia terlihat seperti seseorang yang benar-benar kehilangan segalanya. Saat ia melihatku datang, ia berdiri canggung. Dinda? Aku duduk tanpa senyum. Apa yang mau kamu bicarakan? Ia menunduk. Aku cuma mau minta maaf. Dulu aku bodoh. Aku pikir harta bisa menyelesaikan segalanya. Tapi aku gak pernah sadar bahwa keluarga itu segalanya. Sekarang kamu sadar? Aku mengangkat alis. Iya. Setelah Bulina kabur bawa semua uang, setelah aku tidur di emperan dan makan dari sisa warung, baru aku tahu kamulah harta paling berharga yang pernah aku miliki. Dan Rani, wajahnya berkaca-kaca. Aku mimpiin dia tiap malam. Tapi aku tahu, aku gak layak jadi ayahnya lagi. Aku menarik napas panjang. Kamu benar. Kamu sudah tak punya tempat di hidup kami. Tapi, aku sudah memaafkanmu. Bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku ingin bebas dari luka itu. Giman terdiam. Air matanya jatuh, dan aku pun bangkit berdiri. Jangan pernah cari kami lagi. Jika kamu benar-benar ingin menebus semuanya, berdoalah untuk kebaikan Rani dari jauh. Aku pergi tanpa menoleh lagi. Dan entah mengapa, dadaku terasa lebih ringan. Minggu berikutnya, perusahaan Arga mengadakan acara syukuran besar karena berhasil membuka cabang baru di luar kota. Semua karyawan diundang, termasuk beberapa mantan staf lama yang dulu pernah bekerja dengan Arga, termasuk Giman dan Bulina. Saat aku masuk ke aula dengan mengenakan dress sederhana namun anggun, tangan Arga menggenggam tanganku erat. Ia bangga menggandengku, tak peduli pada bisik-bisik atau tatapan heran. Tiba-tiba dari ujung aula, aku melihat dua pasang mata membelalak. Giman dan Bulina berdiri mematung, mengenakan pakaian lusuh, jelas bukan tamu undangan utama. Mereka datang hanya untuk melihat dari jauh. Salah satu staf tampaknya memberitahu mereka bahwa aku kini adalah istri sah Arga, pemilik perusahaan tempat mereka pernah bergantung. Bulina menarik tangan Giman dan pergi keluar aula. Tapi Giman sempat menoleh padaku sekali lagi, dengan mata yang tak lagi marah atau memohon, hanya penuh penyesalan. Aku tidak membalas pandangannya. Sebaliknya, aku tersenyum pada Arga dan menggenggam tangannya lebih erat. Hari-hari setelah itu berjalan semakin indah. Rani tumbuh menjadi anak yang ceria, pintar, dan baik hati. Ia memanggil Arga dengan sebutan Papa, dan hubungan mereka seperti ayah anak kandung. Arga menyayanginya lebih dari segalanya. Suatu malam, setelah makan malam keluarga yang hangat, Rani duduk di pangkuan Arga sambil bertanya polos, "Papa, nanti Rani besar, bisa sekolah tinggi ya? Jadi dokter?" Arga mencium keningnya. "Bisa, sayang. Papa akan usahakan semua untuk kamu dan Mama." Aku menahan air mata haru. Sebuah keluarga kecil yang dulu hanya ada dalam mimpi, kini nyata di hadapanku. Namun hidup tak selalu sempurna. Aku sadar, masa lalu akan selalu menjadi bagian dari diriku. Tapi bukan untuk ditangisi, melainkan untuk dijadikan pelajaran. Aku sering duduk di balkon rumah, menatap langit sambil menggenggam tangan Arga. Tak pernah kusangka, seorang wanita yang dulu hanya tukang cuci di rumah-rumah warga, yang tidur di gubuk bocor bersama anaknya yang kelaparan, kini bisa hidup tenang, penuh cinta. Bukan karena aku mengincar laki-laki kaya. Bukan karena keberuntungan semata. Tapi karena aku bertahan. Karena aku tidak menyerah. Dan karena Tuhan tahu, setiap air mata yang jatuh dalam kesabaran akan diganti dengan kebahagiaan yang tak disangka. Matahari sore mulai meredup, menyisakan cahaya keemasan yang menyentuh jendela-jendela rumah besar kami. Rani sedang belajar menulis huruf di ruang keluarga, sementara Arga baru pulang dari kantor dan menaruh jasnya di gantungan. Aku menyiapkan teh hangat di meja, seperti kebiasaan kecil kami yang selalu membuat suasana rumah menjadi penuh cinta. Hidup kami memang sudah jauh berubah. Tapi tetap saja, luka lama sesekali muncul seperti bayangan yang tak bisa sepenuhnya lenyap. Hari itu, aku menerima surat resmi dari sebuah lembaga hukum.
Awalnya aku pikir itu tentang administrasi rumah atau perusahaan Arga. Tapi ketika ku buka, jantungku langsung berdegup kencang. Surat itu datang dari pengacara Giman. Perihal, permohonan pengakuan anak dan tanggung jawab hukum. Kepada Ibu Dinda. Dengan surat ini, klien kami, Saudara Giman, mengajukan permohonan secara hukum agar dapat diizinkan kembali menjalin hubungan sebagai ayah kandung dari Ananda Rani, serta meminta hak kunjungan dan keterlibatan dalam tumbuh kembang anak. Aku terdiam. Tanganku bergetar, tak percaya Giman kembali mencoba masuk ke dalam hidup kami lewat jalur hukum. Saat Arga membaca surat itu, wajahnya langsung menegang. Dia keterlaluan. Dulu waktu anakmu sakit, dia pergi. Sekarang, setelah semuanya mulai membaik, dia datang bawa pengacara? Aku mengangguk, menahan air mata. Aku takut, Ga. Aku tidak ingin Rani bingung. Dia bahkan tidak mengingat Giman. Dan yang ia kenal sebagai ayahnya hanya kamu. Arga memelukku erat. Kita akan hadapi ini bersama. Aku akan panggil pengacaraku. Kita lawan. Beberapa minggu kemudian, kami menghadiri mediasi di kantor pengadilan. Aku datang bersama Arga dan pengacara kami. Di sisi lain meja, duduk Giman dengan wajah datar. Ia tampak lebih bersih, lebih terawat. Mungkin karena ingin menjual citra baik di hadapan hukum. Saya hanya ingin hak sebagai ayah, katanya tenang. Saya tahu saya salah. Tapi saya tetap ayah biologis Rani. Pengacaraku langsung menyela, Anda meninggalkan anak Anda sejak kecil. Tidak membiayai pendidikan, kesehatan, bahkan saat ia sakit keras. Dan kini, setelah ibunya menikah dengan pria sukses, Anda datang? Ini terlihat seperti bentuk manipulasi. Giman menatapku. Aku hanya ingin menebus kesalahan. Aku menarik napas dalam. Giman, Rani tidak mengenalmu. Dia bahkan tak tahu kau ayah kandungnya. Bagiku, menjadi ayah bukan soal darah, tapi soal kehadiran, cinta, dan tanggung jawab. Dan selama ini, Arga yang menjalankan semua itu. Suasana ruang mediasi menjadi tegang. Mediator akhirnya memberikan waktu 30 hari bagi kami untuk menyelesaikannya secara damai, sebelum kasus dinaikkan ke pengadilan. Hari-hari setelah itu terasa berat. Aku gelisah, takut akan dampak hukum yang bisa menyeret Rani ke dalam konflik yang tak dia pahami. Sementara itu, Giman mulai menyebar kabar buruk tentangku di media sosial, menyebutku wanita matre yang menukar suami demi harta. Beberapa tetangga di lingkungan lama kami ikut-ikutan membicarakannya. Bahkan ada yang mengirim pesan penuh hinaan. Aku menangis malam itu, merasa seakan ditusuk dari segala arah. Tapi Arga tetap menjadi bentengku. Ia memelukku, menatapku dengan mata yang penuh keyakinan. Kamu kuat, Din. Kamu sudah melewati hidup di gubuk bocor, kelaparan, dan ditinggal. Kamu tidak akan tumbang hanya karena fitnah. Rani yang masih kecil pun, seolah merasakan keresahan kami. Mama, kenapa Mama sedih? Tanyanya polos sambil menyentuh pipiku. Aku menunduk dan memeluknya. Mama hanya capek, sayang. Tapi ada kamu, jadi Mama kuat lagi. Beberapa hari menjelang sidang, Giman tiba-tiba mencabut gugatannya. Lewat pengacaranya, dia menyampaikan bahwa dia tak sanggup melihat Rani ketakutan saat tahu tentang perseteruan ini. Entah benar-benar menyesal atau hanya tak tahan tekanan publik, aku tak peduli. Yang penting, Rani kini aman. Dan aku bisa kembali fokus pada kebahagiaan kami. Waktu berlalu. Rani kini sudah duduk di bangku sekolah dasar. Ia tumbuh menjadi gadis kecil yang manis, cerdas, dan sangat perhatian. Seringkali ia membuat kartu kecil untukku dan Arga, bertuliskan, "Terima kasih Papa dan Mama karena sudah sayangin Rani." Rani janji jadi anak baik. Hati siapa yang tak meleleh? Aku juga kembali bekerja, bukan sebagai tukang cuci, tapi sebagai pembuat kue rumahan. Banyak ibu-ibu di lingkungan Arga yang memesan kuenya. Bahkan beberapa kue buatanku masuk ke gerai oleh-oleh dan hotel milik Arga. Suatu hari, Arga menatapku sambil berkata, "Mau nggak bisnis kuemu kita besarkan? Aku bantu dari sisi modal dan pemasaran." Aku terkejut. "Kamu yakin? Aku belum terlalu ahli." "Tapi kamu punya tekad, dan kue buatanmu enak banget,"
katanya sambil mencubit pipiku. Aku ingin kamu punya dunia sendiri, bukan hanya jadi istri bos. Aku mengangguk, terharu. Dulu aku hanya mimpi punya toko kecil. Kini aku punya pabrik rumahan, bahkan dengan tim pemasaran sendiri. Di suatu acara amal yang diadakan oleh Yayasan Arga, aku diminta menjadi pembicara tentang perjuangan perempuan dari bawah. Dengan tangan sedikit gemetar, aku berdiri di panggung dan mulai bercerita tentang hidup di gubuk bocor, tentang jadi tukang cuci, tentang anak sakit dan tak punya uang untuk berobat, tentang ditinggal suami demi perempuan kaya, dan tentang bagaimana aku bangkit, satu langkah demi satu harapan. Wajah-wajah di ruangan itu menunduk haru. Banyak ibu-ibu menangis. Bahkan beberapa tokoh penting memujiku karena mampu bertahan dalam keadaan terberat. Aku menutup pidato itu dengan kalimat, "Kita para perempuan seringkali diminta kuat. Tapi hari ini, aku tidak lagi hanya kuat, aku juga bahagia." Dari belakang panggung, Arga dan Rani menatapku penuh bangga. Beberapa minggu kemudian, kami lewat di depan rumah tua peninggalan orang tuaku. Gubuk itu sudah hampir runtuh. Tapi di sana pernah ada tawa, tangis, kelaparan, dan pelukan. Tempat aku mulai semuanya. Aku menggenggam tangan Arga, dan Rani berlari-lari kecil di depan kami. Aku ingin suatu hari nanti, kita bangun kembali rumah itu. Bukan sebagai tempat tinggal, tapi sebagai tempat singgah untuk ibu-ibu yang ditinggal suami, yang tak tahu harus mulai dari mana, kataku. Arga mengangguk. Rumah Harapan. Bagus tuh namanya. Aku menatap rumah reot itu sekali lagi. Kini bukan dengan luka, tapi dengan syukur. Karena dari reruntuhan itulah, aku belajar menjadi kuat. Dan dari semua kehancuran itu, aku tahu, cinta yang datang karena kesetiaan dan ketulusan, jauh lebih berharga dari semua kekayaan di dunia. Hari itu, angin sore bertiup pelan, menembus jendela dapur saat aku tengah membuat adonan kue. Rani pulang sekolah dengan seragam sedikit kotor, tapi wajahnya tetap cerah. Arga belum pulang dari kantor, dan hari itu aku benar-benar menikmati waktu sendiri, sesuatu yang dulu langka ketika hidup masih penuh kepayahan. Namun, kedamaian itu terusik ketika pintu rumah diketuk. Bukan oleh kurir atau tetangga seperti biasanya, tapi oleh seseorang yang tak pernah kuharap akan datang kembali, Niken, istri kedua Giman. Ia berdiri di teras rumah mewah kami dengan pakaian bermerek dan riasan sempurna. Tapi matanya kosong dan lelah. Aku menatapnya dari balik pintu. "Ada apa kamu kesini?" "Aku butuh bicara, Din. Aku mohon, 5 menit saja," katanya pelan, nyaris seperti memohon. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Teh yang kubuat untuknya bahkan nyaris tak disentuh. Aku sudah cerai dari Giman," katanya tiba-tiba, mengagetkanku. Aku meneguk ludah. "Kenapa kau datang padaku?" Ia menunduk, suaranya bergetar. "Karena dia kabur. Meninggalkan utang ratusan juta atas namaku. Aku bahkan harus menjual rumah. Orang tuaku mengusirku. Aku tidak punya siapa-siapa." Aku menatapnya lama. Dulu, ia adalah wanita yang begitu percaya diri, yang datang ke rumahku mengenalkan diri sebagai istri sah suamiku. Ia datang membawa kekayaan, menyombongkan kehidupan mewah, sementara aku dan anakku berjuang bertahan hidup. Maaf, tapi aku tidak tahu harus bantu apa. Hidupku juga tidak mudah sampai ke titik ini, ucapku tenang, mencoba menahan luka lama yang nyaris menganga kembali. Aku tahu, aku salah. Tapi dulu aku percaya Giman mencintai aku. Dia bilang kamu sudah tidak peduli, dia bilang kamu hanya wanita miskin yang tak tahu diri. Aku bodoh, Din. Aku minta maaf. Suaranya mulai tercekat. Aku terdiam. Rasa simpati muncul, tapi hati ini masih menyimpan trauma. Aku mengangguk pelan. Semoga kamu menemukan jalan keluar. Tapi untuk sekarang, aku ingin menjauh dari semua hal yang berbau masa lalu. Ia mengangguk dengan mata berkaca-kaca, lalu bangkit dan pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu aku duduk di samping Arga, bercerita tentang kedatangan Niken. "Dendam itu berat, Din," kata Arga sambil menggenggam tanganku. "Tapi kamu punya pilihan untuk membiarkan dirimu tetap marah atau mengikhlaskan agar hatimu damai." Aku menunduk. Aku tak dendam, hanya terlalu sering terluka. Kalau luka lama terus dibuka,
Bagaimana bisa sembuh? Arga mencium keningku. Luka itu seperti bekas jahitan. Tak akan hilang, tapi bisa tak terasa sakit kalau kamu tak usik. Beberapa bulan berlalu, dan bisnisku semakin berkembang. Kami membuka cabang kecil di pusat kota, dan beberapa supermarket besar mulai menerima produkku. Arga terus mendukung, bahkan sesekali membantuku promosi di media sosial. Rani, yang kini duduk di kelas 2 SD, tumbuh menjadi gadis kecil yang suka membantu di dapur. Kadang, ia duduk di kursi tinggi, menggulung adonan sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Tapi satu hari, ketika aku sedang menjemput Rani di sekolah, aku melihat seorang pria tua yang duduk di luar pagar. Wajahnya kusam, tubuhnya kurus, dan pakaian lusuhnya sudah sobek di sana-sini. Aku berjalan mendekat, dan detak jantungku langsung melonjak saat menyadari siapa dia. Giman, tubuhku membeku. Dia terlihat tak seperti dulu. Wajah yang dulu kasar kini tirus, dan tatapan matanya kosong. Aku hampir tak mengenalinya jika bukan karena luka di pelipisnya, bekas saat ia pernah jatuh dari motor sewaktu kami masih tinggal di gubuk. Aku dengar kamu buka usaha besar, katanya lirih. Kenapa kau di sini? Tanyaku, tajam. Aku cuma mau lihat Rani dari jauh. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Niken sudah pergi, uangku habis, dan semua orang menolakku. Aku menarik napas dalam. Luka lama kembali menyeruak. Tapi aku juga melihat kenyataan di depan mataku. Pria ini telah kehilangan segalanya. Rani sudah tidak mengingatmu. Dan aku tidak ingin kau kembali membuat dia bingung. Jika kau benar-benar merasa bersalah, pergilah dan benahi hidupmu tanpa mengganggu kami. Giman menunduk dalam. Aku paham. Aku cuma mau bilang, aku menyesal. Hari-hari berlalu. Aku menceritakan semuanya kepada Arga. Dia mengangguk, tak banyak bicara, hanya memelukku lebih erat malam itu. Kami tahu, masa lalu akan terus mencoba kembali, tapi kami juga tahu masa depan ada di tangan kami. Suatu hari, aku duduk di dapur menyiapkan roti pesanan pelanggan. Rani masuk dengan wajah berseri. Mama, hari ini Rani dapat nilai tertinggi di kelas. Aku tertawa dan memeluknya. Mama bangga sekali, sayang. Tadi Bu Guru tanya, cita-cita Rani apa? Rani jawab, mau bikin tempat tinggal buat ibu-ibu yang ditinggal suami. Kayak yang Mama pernah bilang dulu. Aku tercekat. Tiba-tiba air mata mengalir di pipiku. Ternyata, impian kecil yang dulu hanya angan, kini menjadi semangat bagi anakku sendiri. Aku mengusap air mataku dan tersenyum. Mama janji, kita akan wujudkan itu bareng-bareng, ya. Beberapa minggu kemudian, aku dan Arga mengadakan peresmian Rumah Harapan, sebuah tempat perlindungan untuk perempuan korban kekerasan rumah tangga atau ditinggalkan tanpa nafkah. Di sana, mereka bisa tinggal sementara, mendapatkan pelatihan usaha, serta bantuan hukum dan psikologis. Banyak yang hadir, termasuk beberapa tokoh masyarakat, media, dan ibu-ibu dari masa laluku. Bahkan tetangga-tetangga lama yang dulu suka meremehkan aku pun kini mengangguk kagum, menyapaku penuh hormat. Salah satu tamu mendekatiku dan berbisik, dulu saya kira kamu nggak bakal jadi siapa-siapa, Din. Tapi lihat kamu sekarang, luar biasa. Aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku tahu, semua ini bukan karena aku hebat, tapi karena aku tak pernah menyerah. Di akhir acara, aku berdiri di podium kecil, menyampaikan sepatah kata. Saya pernah tidur di lantai tanah, makan dengan garam, dan membungkus anak saya dengan kain robek saat malam hujan. Tapi saya tak pernah membungkus harapan saya. Hari ini saya berdiri bukan karena dunia baik padaku, tapi karena saya terus melangkah meski dunia memunggungi saya. Tepuk tangan menggema. Aku melihat Arga berdiri di sudut ruangan, menatapku dengan mata yang berbinar. Di sebelahnya, Rani melambai kecil padaku. Hidupku memang tak sempurna. Tapi kini, aku punya cinta yang tulus, keluarga yang hangat, dan hati yang damai. Aku tahu, apapun luka masa lalu, kini aku sudah memenangkannya. Langit pagi itu cerah sekali. Matahari bersinar hangat, seperti tahu bahwa hari ini akan menjadi hari penting dalam hidupku dan Rani. Rumah Harapan sudah mulai dipenuhi para ibu dan anak-anak yang kini tinggal di sana. Beberapa sedang menyapu halaman,
Ada yang memetik sayuran dari kebun kecil di belakang, dan sebagian lagi sibuk menyiapkan acara sederhana yang akan kami adakan, peringatan setahun berdirinya Rumah Harapan. Aku berdiri di depan cermin, membetulkan kerudungku. Tak terasa, setahun sudah berlalu sejak pertama kali aku menginjakkan kaki di kota ini bersama Rani, saat kami masih kelaparan dan nyaris pingsan di trotoar. Kala itu, dunia terasa gelap dan tak bersahabat. Tapi hari ini, aku bukan lagi wanita yang bergantung pada iba orang lain. Aku adalah seseorang yang sudah melewati badai, dan sekarang berdiri tegak untuk menolong mereka yang masih terombang-ambing di dalamnya. Arga masuk ke kamar dengan senyum hangat di wajahnya. Ia memelukku dari belakang dan membisikkan, "Kamu cantik sekali hari ini." Aku tertawa kecil. "Aku hanya pakai gamis sederhana, Ga. Tapi kamu kelihatan paling kuat dan paling indah di dunia ini," katanya lagi, membuat pipiku bersemu merah. Arga memang selalu tahu cara membuatku merasa berharga, sesuatu yang dulu tak pernah kurasakan bersama Giman. Di acara peringatan itu, hadir pula beberapa donatur dan media lokal. Tapi yang paling membuatku terkejut adalah kehadiran seorang wanita tua yang berjalan perlahan dengan tongkat kayu. Aku mengenalnya. Bu Marni, tetanggaku dulu di kampung, yang sering memberiku beras ketika Giman tidak pulang berhari-hari. Aku memeluknya erat. "Bu, kok bisa ke sini? Dengar-dengar kamu sudah jadi orang hebat, Din." "Masa saya nggak datang?" jawabnya sambil tertawa kecil. Aku menggandeng beliau dan memberinya tempat duduk paling depan. Rani duduk di pangkuannya sambil bercerita panjang lebar tentang sekolah dan kawan-kawannya. Hatiku menghangat melihat kedekatan mereka. Ketika acara selesai dan para tamu mulai bubar, seorang laki-laki parubaya masuk pelan ke halaman. Tubuhnya masih ringkih, langkahnya goyah. Tapi wajahnya, walau lebih tua dan letih, masih bisa ku kenali. "Giman?" Aku menarik napas dalam-dalam. Ia berdiri beberapa meter dariku, tak berani mendekat. Tapi sorot matanya tampak penuh penyesalan, dan untuk pertama kalinya, aku percaya, penyesalannya tulus. "Aku cuma mau bilang," katanya pelan, "terima kasih, karena kamu tidak hancur karena aku. Kamu lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan." Aku mematung. Rasanya sulit berkata-kata. Semua rasa sakit masa lalu menyeruak lagi, tapi kali ini tak menyakitkan seperti dulu. Luka itu memang masih ada, tapi sudah sembuh dan menjadi bagian dari perjalanan hidupku. "Aku sudah memaafkan kamu sejak lama, Giman. Tapi bukan berarti kamu boleh kembali ke hidup kami," kataku tenang. Ia mengangguk. "Aku nggak minta itu. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu menang, Dini. Kamu menang dalam hidup ini." Aku terdiam. Dan untuk pertama kalinya, air mata itu turun bukan karena luka, tapi karena aku sadar, aku telah melewati titik terendah dalam hidup dan kini berdiri di puncak yang dulu bahkan tak pernah berani aku impikan. Giman berbalik dan pergi. Kali ini, aku tak menghentikannya. Di malam harinya, setelah semua tamu pulang dan Rani tertidur di kamarnya, aku duduk berdua dengan Arga di balkon belakang. Di hadapan kami terbentang taman kecil dengan lampu-lampu gantung yang bersinar lembut. "Giman datang," kataku pelan. Arga mengangguk. "Aku tahu. Aku lihat dari jauh." Aku tak menyangka bisa bicara padanya tanpa amarah lagi. Mungkin ini yang namanya ikhlas, ya? Ikhlas bukan berarti melupakan, Din. Tapi memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengendalikan hidup kita lagi, jawab Arga bijak. Aku menatapnya, merasa begitu bersyukur memiliki laki-laki sebaik dia. Laki-laki yang tidak pernah menjanjikan kemewahan, tapi selalu memberikan rasa aman dan dihargai. "Kalau waktu bisa diputar, kamu tetap mau menikahi wanita seperti aku, Ga?" tanyaku iseng. Ia tersenyum sambil meraih tanganku. "Justru karena kamu pernah jatuh dan bangkit lagi, aku tahu kamu kuat. Dan aku ingin anak-anakku kelak belajar dari ibu sekuat kamu." Aku menunduk, tersenyum haru. "Terima kasih sudah mencintaiku dengan luka-lukaku," bisikku. "Terima kasih sudah mengizinkanku menyembuhkanmu." Beberapa tahun kemudian, Rani lulus SD dengan nilai tertinggi dan mendapatkan beasiswa untuk sekolah lanjutan. Di hari kelulusannya, ia berdiri di atas panggung dengan kepala tegak, mengenakan baju batik sederhana, tapi wajahnya bersinar. Saat diminta memberikan sambutan perwakilan siswa,
Rani berkata. Ibuku adalah pahlawan. Ia tidak memakai jubah atau menyelamatkan dunia dengan kekuatan super. Tapi ia menyelamatkan hidupku dengan cintanya yang tidak pernah habis. Saat orang lain meninggalkan kami, ibu tetap berjuang. Karena itu, aku ingin tumbuh menjadi perempuan sekuat ibu. Aku ingin bantu ibu-ibu lain supaya tidak merasa sendirian. Semua orang di ruangan terdiam. Mataku basah. Arga memelukku erat. Aku tahu, perjalanan kami masih panjang. Tapi melihat Rani berdiri di sana, aku tahu, benih yang kutanam dengan air mata kini tumbuh dengan penuh harapan. Kini, Rumah Harapan telah berkembang menjadi 3 cabang di kota lain. Banyak wanita dan anak-anak yang dulu datang dengan hati remuk, kini pergi dengan senyum dan kehidupan baru. Sebagian bahkan kembali sebagai relawan, ikut membantu orang lain bangkit seperti mereka dulu dibantu. Aku tak pernah mengira bahwa dari reruntuhan rumah reot dan tangisan anak karena lapar, akan lahir kekuatan sebesar ini. Tapi hidup memang seperti itu. Kadang menghantam kita tanpa ampun, menjatuhkan kita sampai rasanya tak bisa bangkit. Tapi bila kita tetap berdiri, meski gemetar, 1 langkah, 2 langkah, maka hidup pun akan membuka jalan. Aku pernah ditinggal, pernah dihina karena kemiskinan, pernah dianggap tak layak dicintai. Tapi sekarang, aku tahu, nilai diriku tak pernah diukur dari uang atau status, tapi dari keberanian untuk terus berjalan meski dunia seolah ingin menghentikanku. Dan kini, dengan Rani dan Arga di sisiku, serta puluhan ibu dan anak yang kubantu setiap harinya, aku tahu, aku sudah menang. Bukan menang melawan orang lain, tapi menang melawan keputusasaan.